kebaikan yang Allah mudahkan menjadi satu amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yal muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia, suri tauladan umat akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang istimewa masih Allah izinkan untuk kita lewati, dan kita menunggu datangnya hari Arafah yang sebentar lagi jamaah haji akan wukuf di sana pada hari lusa biidznillahi ta'ala. Besok mereka memasuki hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, dan hari besoknya lagi tanggal 9 Dzulhijjah mereka akan wukuf di padang Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang sangat spesial di sepanjang tahunnya, hari yang terbaik bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Berdasarkan hadis ini, maka kita mendapati sebuah berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa hari Arafah adalah hari yang terbaik untuk memperbanyak doa di sana, karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Walaupun kita tidak wukuf di Arafah, namun kita merasakan bagaimana hari Arafah sebagai hari yang selalu dinantikan kedatangannya oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, adraktu aqwaman kanu yukhbi'una al-hajat li yaumi Arafah liyas'alullaha biha. Jazakallahu khair. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, dahulu kami mendapati beberapa kaum yang memang mereka menanti kedatangan hari Arafah untuk mereka panjatkan di hari tersebut doa. Mereka menunggu kedatangan hari Arafah untuk mereka manfaatkan sebagai hari meminta hajat, meminta keperluannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari Arafah adalah hari yang terbaik untuk berdoa di sepanjang tahunnya. Dan sebaik-baik zikir yang diucapkan di hari Arafah adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari Arafah
menjadi hari yang ditunggu oleh kaum muslimin, karena hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar." Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan mendekat dengan hambanya, dan Allah akan membanggakan hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan di hadapan malaikat, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Allah mengatakan, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sisihkan doa di hari Arafah, memohon kepada Allah agar diselamatkan dan dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, karena hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Arafah nanti apabila dia tiba, maka dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji untuk berpuasa di hari Arafah. Apabila kita melihat kepada pergerakan jamaah haji, maka hari Arafah jatuh pada hari Selasa, maka berpuasalah di hari tersebut. Hari Arafah, hari yang mengampunkan dosa seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah, saumu yaumi Arafah, ihtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berpuasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa 720 hari. Berpuasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa 720 hari. 2 tahun. Padahal seseorang berpuasa di hari Arafah tidak sampai 24 jam. Dan inilah keberkahan puasa di hari Arafah. Maka jangan lewatkan, hibati fillah, untuk berpuasa di hari Selasa. Dan silahkan untuk menyebarkan kemuliaan ini kepada siapapun yang kita cintai, kaum muslimin, saudara kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, famili kita, kerabat, tetangga. Sampaikan di media-media, ajaklah mereka untuk berpuasa di hari Arafah, sampaikan kepada mereka kemuliaannya. Semoga ada di antara mereka yang mau untuk mengerjakan puasa tersebut. Apabila mereka berpuasa karena perantara kita, maka ada saham kebaikan yang kita dapatkan dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebatas mengingatkan, karena hari itu akan segera tiba, maka miliki sikap yang tepat untuk memanfaatkan kedatangan hari Arafah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menggapai kemuliaan di hari yang sangat mulia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kitab yang dikarang oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Pada pertemuan kita yang lalu
Al-muallif sang pengarang kitab mengutip perkataan Al-Izz bin Abdissalam tentang adanya sebahagian kaum muslimin yang memiliki kebiasaan bersalaman setelah salat subuh dan asar, dan ini merupakan perkara yang bid'ah. Al-musafahatu aqiba subhi wal asri min al-bid'ah. Al-Izz bin Abdissalam mengatakan bahwa bersalaman yang biasa dilakukan oleh sebahagian mereka setelah salat subuh dan asar merupakan bahagian dari perkara yang bid'ah, kecuali mereka melakukan itu karena mereka baru berjumpa dengan saudaranya yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Fa innal musafahah masyru'ah 'inda al-qudum, karena bersalaman satu hal yang disyariatkan terkhusus ketika seorang berjumpa dengan saudaranya, namun tidak merutinkan dan melakukan kebiasaan yang selalu berkesinambungan setiap harinya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti ba'da as-salati bil adhkar al-mashru'ah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir selepas salat, itulah yang disyariatkan. Kebiasaan Nabi SAW adalah beristighfar 3 kali, mengucapkan astaghfirullah, 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 thumma yansarif. Kemudian setelah Nabi beristighfar 3 kali, Nabi SAW menghadap makmum, kemudian beliau membaca Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, selamatkanlah aku dari azabmu di hari ketika engkau membangkitkan dan mengumpulkan semua hamba-hambamu. Zikir ini yang sering Nabi baca ketika beliau menyelesaikan salatnya setelah beristighfar 3 kali. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu sebagai seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, lengkap hadisnya, beliau mengatakan kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi. Kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dahulu kami apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat gemar untuk mencari posisi di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqbilu alaina biwajhihi, karena nantinya Nabi akan menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Bara' bin Azib mengatakan, kunna idza sallayna khalfa Rasulillah ahbabna an nusalliya an yaminih. Dahulu kami apabila salat di belakang Rasulullah, kami sangat gemar mencari posisi di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanannya imam. Karena nantinya Nabi ketika selepas salat, Nabi akan menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Karena kebiasaan Nabi SAW merubah posisi dari menghadap kiblat kemudian berpaling menghadap makmun apabila telah selesai dan tuntas dari mengerjakan salat. Qal fasami'tuhu yaqul, dan ketika Nabi telah menghadap makmum, ketika Nabi telah menghadap kami selalu mendengar Nabi membaca Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah saya, lindungilah aku
dari azabmu di hari ketika engkau membangkitkan dan mengumpulkan seluruh hamba-hambamu. Allahu Akbar. Ini zikir yang rutin Nabi membacanya setelah beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Nabi berpindah posisi. Istighfar menghadap kiblat 3 kali. Setelah itu Nabi menghadap ke arah makmum. Ya. Dalam riwayat ini Nabi SAW menghadapnya ke arah apa? Ke arah kanan. Namun dalam redaksi hadis yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW sering juga menghadap ke arah kiri. Sehingga tidak mengapa seorang imam sesekali menghadap ke kanan, sesekali menghadap kiri. Namun berdasarkan pernyataan Bara bin Azib, kegemaran memilih posisi di sebelah kanan, itulah yang sering terjadi di antara para sahabat. Ya. Ketika Nabi telah menghadap sahabat, setelah beristighfar 3 kali menghadap kiblat, barulah Nabi SAW berdoa, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya, maka doa ini sepatutnya kita hafal. Sepatutnya hadis ini, riwayat ini, doa ini menjadi satu amalan yang kita praktekkan setelah selesai salat. Memohon kepada Allah perlindungan dari azab di hari ketika Allah membangkitkan hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan betapa takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada azab. Allahu Akbar. Setiap selesai salat Nabi membaca itu. Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nabi selalu memohon perlindungan dari azab selepas salat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini yang ada contohnya. Bukan bersalam-salaman. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Izz bin Abdissalam Al-Hanafi sebagai informasi yang penting untuk kita jadikan sebagai acuan kita untuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kebiasaan Nabi selepas salat? Apakah beliau bersalaman? Jawabannya tidak. Kebiasaan Nabi setelah selesai salat bukan bersalaman, tetapi berzikir. Di antaranya riwayat ini. Tidak disebutkan satupun riwayat Nabi melakukan kebiasaan bersalaman selepas salat. Maka apabila kebiasaan bersalaman menjadi rutinitas yang dilakukan selepas salat, maka dikhawatirkan apabila ini dibiarkan, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan lain yang baru. Ketika bermunculan satu perkara yang baru dalam agama, maka akan hilang sunnah. Oleh karenanya seorang muslim harus menjaga kemurnian Islam dengan meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, demikian halnya di zaman para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa idza kanat hadhihi al-bid'ah mahsura zaman al-musannif ba'da salatain faqad sarat fi zamanina ba'da kulli salah wala hawla wala quwwata illa billah. Kata beliau sang pengarang kitab hafizahullah, apabila perkara yang bid'ah yang disampaikan oleh Izz bin Abdissalam rahimahullah itu hanya sebatas setelah salat asar dan subuh, namun kebiasaan ini semakin berkembang. Dia bukan hanya kebiasaan selepas salat asar dan subuh, tetapi selepas salat yang 5 waktu. Terus berkembang. Awalnya kebiasaan berjabat tangan selepas salat itu di zaman
Iz bin Abdissalam hanya ba'dal asar dan ba'da subuh, namun karena dia dibiarkan hingga di zaman kita, kata beliau, bukan hanya di 2 waktu salat itu saja, tetapi di semua salat yang 5 waktu. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Rabbul Alamin. Naam, fadhal. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-Laknawi rahimahullah menyatakan, sekarang di sebagian besar negeri, khususnya Dakan, yang merupakan sumber bid'ah dan malapetaka, telah menyebar 2 perbuatan bid'ah yang selayaknya dijauhi oleh kaum muslimin. Pertama, orang-orang tidak mengucapkan salam kepada orang lain sewaktu masuk ke dalam masjid pada saat sholat subuh. Akan tetapi, mereka langsung mengerjakan sholat sunnah. Setelah itu pun mereka langsung melaksanakan sholat wajib, lalu saling mengucapkan salam setelah menyelesaikannya. Perbuatan yang demikian menjadi amalan rutin, padahal hakikatnya buruk. Sebab menurut sunnah, salam diucapkan ketika bertemu sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis sahih, bukan ketika duduk setelah sholat. Naam. Al-muallif hafizahullah membawakan dan menukilkan perkataan Al-Imam Al-Laknawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan telah tersebar di zaman kami ini di banyak negeri, terkhusus di bilad Ad-Dakan, di negeri Ad-Dakan, yang menjadi pusat bid'ah dan fitnah di sana. Ada 2 hal yang harus dijauhi dari kebiasaan mereka. Yang pertama, annahum la yusallimuna 'inda dukhulil masjid. Mereka punya kebiasaan kalau masuk masjid tidak mengucapkan salam. Pada waktu salat fajar, bal yadkhuluna wa yusalluna sunnah thumma yusalluna al-fard. Akan tetapi mereka masuk tidak mengucapkan salam, langsung mengerjakan sunnah kemudian salat fardu. Selepas itu mereka bersalaman, wa yusallimuna ba'duhum ala ba'din ba'dal faraghi minhu. Mereka mengucapkan salam ya kepada sebahagian di antara mereka dengan sebahagian yang lain setelah menuntaskan salat. Ya, jadi selepas salat, assalamualaikum, assalamualaikum, mereka kembali mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi salamnya itu bukan hanya mengakhiri salat, setelah itu mereka kebiasaannya salam lagi, mengucapkan salam selepas salat. Ini kebiasaan mereka. Wa hadza amrun qabih. Ini adalah perkara yang buruk, kata beliau. Mengapa demikian? Fa innas salam innama huwa sunnatun 'indal mulaqah. Karena mengucapkan salam adalah satu hal yang sunnah ketika seseorang itu bertemu. Bukan mengucapkan salam selalu dilakukan selepas salat. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam khabar yang telah kita lewati, la fi athna'il mujalasa. Mengucapkan salam bukan hanya ketika seseorang sedang bermajelis, tapi ketika berjumpa disitulah dia mengucapkan salam. Naam, yang kedua, para jamaah saling berjabat tangan setelah sholat subuh, sholat asar, 2 sholat Id dan sholat Jumat. Padahal berjabat tangan yang disyariatkan adalah ketika baru berjumpa, bukan setelah salam di akhir sholat. Naam, yang kedua, kebiasaan mereka yang harus ditinggalkan adalah mereka memiliki kebiasaan berjabat tangan setelah selesai sholat fajar dan asar, dan juga sholat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha wal Jumu'ah. Kemudian kebiasaan mereka berjabat tangan, saling berjabat tangan di hari Jumat. Ma'a anna masyru'iyatal musafahah aidan innama hiya 'inda awwalil mulaqah. Padahal ketentuan yang disyariatkan berjabat tangan itu dilakukan ketika seorang saling berjumpa. Nah, bukan pada waktu-waktu yang ditentukan setelah salat-salat tertentu. Padahal ketentuan yang demikian tidak pernah ada contohnya. Nah, fadhal.
Al-Lakhnawi juga menyitir adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang berjabat tangan seusai solat. Dan setelah itu dia menyatakan di antara ulama yang melarang perbuatan ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dan Qutbuddin bin Alauddin Al-Makki Al-Hanafi. Al-Fadhil Ar-Rumi dalam Majalisul Abrar menggolongkan perbuatan ini sebagai bid'ah yang buruk. Sebagaimana pernyataannya, berjabat tangan baik dilakukan ketika berjumpa. Adapun selain itu, seperti berjabat tangan setelah sholat Jumat dan dua sholat Id, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang, ia termasuk amalan yang tidak berdasar kepada dalil syariat. Sementara, sudah dimaklumi bahwa amalan tanpa disertai dalil adalah tidak diterima. Jadi, tidak boleh bersikap taklid atau ikut-ikutan dalam masalah ini. Baik, ini jelas ya. Selanjutnya, baca. Al-Lakhnawi juga menjelaskan para ahli fikih dari kalangan madhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwasanya saling berjabatan tangan seusai solat berjamaah hukumnya makruh sebab perbuatan ini tergolong bid'ah. Nah, Al-Imam Al-Lakhnawi mengatakan bahwa ulama para fuqaha dari kalangan Hanafi, madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, sarahu, mereka tegas menyampaikan kebiasaan bersalaman itu hukumnya adalah makruh wa kaunuha bid'ah, dan kebiasaan itu adalah perkara yang berbau bid'ah. Nah, fadhal. Disebutkan dalam kitab Al-Multaqat, berjabat tangan setelah sholat hukumnya makruh bagaimanapun keadaannya. Para sahabat tak pernah berbuat demikian. Justru perbuatan ini termasuk amalan orang-orang Syiah Rafidhah. Ibnu Hajar, salah seorang ulama Syafi'iyah, menegaskan berjabat tangan setelah sholat wajib yang 5 waktu adalah dimakruhkan dan perbuatan ini tidak berdasar dalam syariat Islam. Na'am, barakallahu fikum. Yukrah al-musafaha ba'da salah bikulli hal lianna sahaba ma safahu ba'da salah. Berjabat tangan selepas salat ya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Mengapa demikian? Karena para sahabat tidak pernah berjabat tangan selepas salat. Karena berjabat tangan itu justru adalah kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah, berjabat tangan setelah ibadah. Ya, yang mereka rutinkan, yang mereka yakini kebiasaan-kebiasaan seperti itu bahagian dari agama. Justru ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Syafi'iyah ya, sahibu kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah, mengatakan ma yaf'aluhu an-nas min al-musafahah aqib as-salawatil khams makruha, bahwa berjabat tangan selepas salat yang 5 waktu hukumnya adalah makruh. Siapa yang mengatakan? Ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan demikian, dan beliau menyatakan la asla laha fi syara', tidak ada asal usulnya dalam syariat ketentuan berjabat tangan selepas salat yang 5 waktu. Naam, ini dikatakan oleh ulama seniornya dari kalangan Syafi'i, tapi justru dilakukan oleh kebanyakan orang yang bermadzhabkan Syafi'iyah. Nah, maka pentingnya bagi mereka untuk kembali kepada ulama mereka yang mereka kagumi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Sampai di sini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertemuan yang lalu ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya, apa itu sutrah?
Apa saja syarat sutrah? Apa yang kita lakukan jika tidak ada sutrah? Terkadang ada orang hanya menggunakan kacamata saja untuk sutrah, dan apa yang kita lakukan jika tidak ada sutrah? Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini pembahasan yang sudah kita lewati bersama tentang masalah sutrah, bahwa sutrah itu memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini poin ini sering hilang, ya, ukuran sutrah. Sebagian kita dia meletakkan sesuatu apapun tanpa memperdulikan ukurannya bagaimana. Dia letakkan botol, dia letakkan tempat meletakkan mushaf, ya, padahal ukurannya belum sesuai dengan standar. Karena ukuran sutrah itu telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kadang meletakkan tasnya padahal ukuran tasnya masih kurang dari standar. Nah, ini sering hilang poin yang satu ini. Hilang dari mereka yang sudah mengaji dan yang belum mengaji. Ya, yang sudah belajar maupun yang tidak belajar. Ukuran sutrah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat menghadap ke sutrah dengan ukuran ujung pelana hewan tunggangan, mithlu mu'khiratir rahal, seperti ukuran bahagian ujung pelana hewan tunggangan, falyusalli, maka silahkanlah dia mengerjakan salat, wala yubali man marra wara'a dzalika, maka silahkan dia mengerjakan salat tanpa harus menghiraukan siapapun yang melintas di belakang sutrah itu. Artinya Nabi SAW memberikan standar ukuran di sana sutrah itu. Barang siapa yang mengerjakan salat dan dia memiliki sutrah seukuran bahagian ujung pelana hewan tunggangan, Nabi sebutkan ukurannya, mithlu, seperti ukuran ujung belakang pelana hewan tunggangan. Dan telah kita sampaikan bahwa ukuran itu satu hasta. Ukuran ini satu hasta yang standar, ukuran orang dewasa, dari ujung jari yang dibentangkan sampai siku, ini satu hasta namanya, dhira. Ini sudah belum? Sudah atau belum? Kurang sedikit. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang salat dan dia telah menghadap ke sutrah semisal dengan ukuran itu, kata Nabi SAW, maka tak perlu dia menghiraukan, tak perlu dia risau dengan siapapun yang melintas di belakang sutrah itu. Artinya sudah aman, sesuai dengan standar, lulus uji. Tapi sebagian kaum muslimin tak pernah peduli dengan ukuran itu. Oleh karenanya saya ketika memberikan definisi sutrah adalah pembatas di hadapan orang yang salat sesuai dengan standar syariat, ukuran yang ditetapkan, yang digariskan oleh agama, yang disebutkan dalam hadis. Karena penting untuk digariskan poin itu karena poin ini sering hilang. Maka ukuran menjadi satu hal yang perlu dia perhatikan ketika menjadikan sesuatu sebagai sutrah itu. Apa yang kita lakukan jika tidak ada sutrah? Pertanyaan ini, kalau dia menanyakan sebelum salat, maka kalau dia tidak mendapati sutrah, maka cari sutrah. Mencari sutrah, apa yang bisa dijadikan sebagai sutrah? Sebagaimana para sahabat ketika mereka tak mendapati sutrah, ketika mereka salat di gurun pasir dalam perjalanan safar, ya, mereka membentuk sutrah, membuat sutrah, ya, seperti Salamah ibn al-Aqwa, beliau menyusun batu 1, 2, 3 disusun oleh beliau sehingga seukuran sutrah, dan beliau menghadap ke bebatuan yang telah disusun itu. Dibuat. Nabi SAW ketika safar, ya, menjadikan tombak sebagai sutrahnya. Beliau tancapkan hirbah, ditancapkan tombak di gurun pasir, baru Nabi SAW menghadap tombak itu. Ini kalau dia sebelum salat.
Kalau ketika sholat sutrohnya tidak ada, hilang, ya, misalnya dia meletakkan barang di depan dia, bangku misalnya, ternyata bangkunya diambil, dia meletakkan tas di depan dia seukuran sutroh, tasnya diambil sama orang misalnya. Hah? Apa yang dia lakukan? Ngejar orang yang ambil? Maka dia boleh mengambil dua pilihan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah mengatakan sekiranya sutrohnya telah meninggalkan posisi, karena bisa jadi yang dijadikan sutrohnya itu adalah orang di depan yang sedang duduk, atau orang yang salat di depannya dijadikan sutroh, diniatkan sebagai sutroh dia ketika salat, ternyata di pertengahan salat orang ini pergi meninggalkan posisinya karena ada hajat keperluan dia harus meninggalkan posisi itu. Maka ada dua pilihan yang boleh dia lakukan. Boleh dia tetap di posisi itu dengan ketentuan siap untuk menghalau siapapun yang lewat di hadapan dia. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia berjalan maju ke depan, mendekat ke sutrah. Karena perintah mendekat ke sutrah adalah satu hal yang berlaku di sepanjang salat, bukan hanya di awal salat saja. Dan ini pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bissawab. Karena Nabi SAW tak pernah membatasi sutroh itu hanya diupayakan di awal sebelum salat saja, tidak. Nabi tak pernah membatasi itu. Ya, justru Nabi mengatakan falyadnu minha, hendaklah seseorang yang salat selalu mendekat dengan sutroh itu, selalu mendekat dari sutroh itu sehingga berlaku sampai penghujung salat. Maka sekiranya tidak ada sutroh di hadapannya, maka dia maju ke depan mendekat ke sutroh. Kalau itu yang ingin dia ambil. Tapi kalau dia ingin tetap di posisinya, silahkan, dengan konsekuensi dia harus siap menghalau siapapun yang salat di hadapannya. Ya. Dan tidak boleh membiarkan siapapun yang lewat di depannya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika sedang salat, ada seekor kambing yang ingin melintas di hadapan Nabi SAW. Nabi tak membiarkan walaupun hewan sekalipun. Akhirnya Nabi berjalan maju, ya, ke tembok sehingga menempel perut Nabi dengan tembok itu. Maka akhirnya kambing itu pun melewat di belakang Nabi SAW. Famarrat min waraih, menunjukkan bahwa Nabi SAW tak membiarkan siapapun lewat di hadapan beliau ketika salat. Adapun mereka yang hanya meletakkan kacamata, ya, atau membuat sebuah garis di depannya, ini ada riwayatnya, namun riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Garis bukan sutrah, karena jelas bertentangan dengan riwayat yang tadi kita sampaikan tentang ukuran sutrah. Jadi kalau kita tidak memiliki sutrah, maka hendaklah dia memiliki sutrah tersebut sebelum salat, karena pendapat yang rajih, salat menghadap ke sutrah hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.